lawan Arab masih bisa saya. Kalau buat menurut mereka itu kita nggak bisa masuk Piala Dunia karena 119 di posisi harusnya sebelumnya, harusnya tolak kalau begitu. Wow. Yang saya menarik dari Greg adalah kalau mereka tampil bagus pasti nggak ada bahasan itu. Greg, jangan lupa itu memang tugas mereka, Greg. Ada satu klub yang rekrut pemain dengan nonton video 10 tahun yang lalu. Karena mereka masih sedikit murah untuk ketimbang Pemain lokal. pemain lokal. Nah, mungkin Punario lebih tahu lah posisi itu. Makanya kan gue bilang yang ngalamin itu mereka, kita nih nggak usah lebih sotoy gitu. Karena mereka yang lebih tahu di lapangan seperti apa. Siapa itu Bang? Kita. Menurut kalian yang paling tepat siapa pelatih timnas kita yang harus segera dipermanenkan lagi? Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Selamat malam rekan-rekan semua. Dan ini ada para mantan pesepak bola Indonesia malam hari ini. Boleh kita kasih sambutannya dulu malam hari ini. Kaptennya siapa terserah, diatur aja nih formasinya. Kalau tanya kapten, Tidak. kalau tanya kapten banyak di ruangan ini kapten. Oh, banyak kapten ya? Susah ini. Ada dua orang yang kalau mereka mau ke klub, syaratnya untuk masuk klub itu harus jadi kapten. Jebret Talks malam ini sangat spesial sekali karena sudah banyak sekali pendapat-pendapat tentang tim nasional dari pengamat, dari wartawan dan juga dari mana-mana. Tapi kelihatannya belum ada yang kita dengar kumpul bareng-bareng para mantan pesepak bola Indonesia yang saat ini berkumpul di Jebret Talks. Ada Firman Utina, ada Mas Karis Yulianto, ada Hamka Hamzah, Bonario Astaman, Borneo sedang memimpin. Ada Mas Supriyono, ada Loko Gonzales, dan ada Spiderman Christian. Dan pembantu saya malam ini juga hadir. Ada Greg Nuokolo. Dan juga ada teman-teman dari akademi yang tak berprestasi. Wajah-wajah yang memang tidak diterima di grup mana-mana. Ditampung sama JM yang memang juga tidak diterima sama siapa-siapa. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia dan saya di sini hanya sebagai moderator saja karena kita pengen denger dari teman-teman semua ini dan semuanya juga sudah ada mic. Jadi tidak mesti teratur dari tema yang nanti saya akan perlihatkan di layar. Silakan yang mau berpendapat dan yang mau kasih pengamatan ya. Ketawa sih. Mic-nya udah ada kan? Ada ya, nanti bagi-bagi ya, oke. Sebelum kita ke AFF dan Piala Asia, sebenarnya kan ada yang kita belum bahas nih ya, yaitu akhirnya sayang sekali, sedihnya Liverpool kalah sama Manchester United. Akhirnya sedihnya tim nasional Indonesia yang punya harapan untuk bisa langsung lolos ataupun peringkat 2 ataupun nanti ke kualifikasi round kelima
ternyata pupus karena mengalami kekalahan menghadapi Arab Saudi dan juga menghadapi Irak. Banyak masyarakat, banyak pengamat sepak bola yang mungkin bukan pemain. Iya, lebih lama Liverpool emang ya. Kenapa mending bahas MU daripada Borneo yang menang terus? Ya kita jadi bingung saya nih. Kenapa pas bilang Borneo saya mau bahas Malut ya. Oke, yang ramai dibicarakan masyarakat dan kita perlu dengar dari mantan pemain adalah formasi dan juga pilihan pemain. Kita ingat dulu di pilihan pemain menghadapi Arab Saudi. Di sini kita lihat ada Pas, ada Yakob, ada James, ada Jai, ada Dix. Jadinya pakai 4. Kemudian Klok, Pelupesi, Kambuaya, ada Miliano, Beckham dan juga Orat Mangun. Dan hasilnya kita sudah sama-sama ketahui. Dan ini sempat menjadi sangat ramai karena kok pilihan formasinya pemainnya itu dan kenapa pakai bukan 3 back ya. Dan kemudian berganti menghadapi Irak. Babak pertama bermain sangat, gua nggak boleh kasih pendapat biar mereka saja semua yang berpendapat. Ada Pas, ada Rido, ada Jai. Ini salah ya. Verdong bukan di tengah. Menghadapi Irak ya. Jadi ada Rido, Jai, Dix, sama ada Haye, Pelupesi, ada Kambuaya, ada James, ada Reinders dan juga ada Zilstra ya. Di sini ada kesalahan sedikit mengenai posisi tapi gimana teman-teman waktu menonton dan juga akhirnya melihat hasil ini, pendapat kalian apakah yang coba dilakukan oleh Coach Patrick ketika itu terlalu berspekulasi atau memang apa nih kira-kira? Silakan. Kalau saya menyayangkan ya kita gagal lolos dan kita harus fokus untuk lebih baik lagi ke depannya. Silakan yang lain. Makanya tumben banget tiba-tiba pegang mic. Saya setuju. Lain. Simple, efektif itu ya. Oh maksudnya harusnya permainan kita seperti itu. Simple, efektif. Seperti apa yang statement dari Popon tadi. Karena timnya lagi di atas. Oh, jadi enak-enak aja ya kalau timnya lagi di atas. Gak mau ambil resiko. Tidak mau ambil resiko. Ya udah yang suka ambil resiko deh. Yang hampir disomasi coba gimana Greg? Yang paling tua dulu deh, Pape Loco. Parah kamu. No, masa aku bicara, aku kurang ajar. Kalau ada Abang Karis, ada Loco, Tumben kamu kok jiper. Masa aku yang bilang. Enggak boleh dong. Ya udah kita kasih dulu ke yang juga pengamat lah ya. Iya. Mas Supri dulu lah. Bagaimana Mas melihat dua pilihan pemain dan formasi yang berbeda dalam partai hidup mati itu? Terima kasih ya, malam ini kita bisa kumpul dengan Awas ya bilang setelah ini silakan. mantan semua. Ini menjadi momen yang bagus dari sudut pandang, dari angle yang pasti berbeda karena setelah bermain bola kan sudah ada yang jadi pelatih ya kan. Ini lawan Irak ya? Iya, Arab dan Irak kan pilihan formasi dan pemainnya berbeda tuh dan itu ramai dibicarakan. Ya. Iya memang sangat disayangkan apalagi di pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama itu kan tidak mudah. Pastinya kan kita mengharapkan tidak hanya ekspektasi masyarakat yang tinggi. Tapi bagaimana di round 4 itu di 2 kali pertandingan itu kan harusnya bisa mendapatkan poin. Kalkulasi saya ketika itu 4 poin di 2 kali pertandingan. Kenapa? Karena puzzle-nya itu kan sudah terpenuhi. Kemudian dalam tanda kutip pelatih-pelatih yang dipilih, didatangkan pun notabene-nya kan juga memiliki reputasi yang luar biasa. Tapi faktanya dalam pertandingan pertama memang jauh sekali dari ekspektasi. Bukan mengatakan Klok itu jelek, bukan mengatakan Beckham itu jelek, ya kan? Tapi untuk di pertandingan pertama memang harus selektif. Apalagi kita punya pengalaman mampu menahan Arab, kemudian mampu juga meraih kemenangan 2-0. Ya kan? Bukan pemain yang jelek,
tapi pendekatan taktikal dan pemilihannya memang yang jadi kendala. Itu yang mungkin disesalkan oleh masyarakat Indonesia karena kembali lagi kita tuh punya mimpi gitu loh. Kalau Alex Pastor mengatakan dengan peringkat 119 itu nggak realistis, ini momentum yang bagus sebenarnya gitu loh. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ketika pendekatan taktikal itu tepat, 119 tidak akan jadi halangan sebenarnya. Itu. Oke. Itu mungkin. Ya, mungkin dari Coach Firman juga nih. Coach Firman sekarang kan analisanya selalu pendekatan taktikal. Ya kan, udah nggak lagi ngomongin yang lain. Hidupnya selalu taktikal. Kalau ke gue Pon, gue nggak tahu kalau ke lu. Gimana Coach, waktu itu lu lihat dua partai itu? Ini kita mau bahas yang apa dulu nih? Style of play-nya. Bebas. Bahasa bola banget udah. Bebas. Jadi kalau saya lihat style of play hanya dimiliki oleh Patrick Kluivert. Sintayong juga demikian. Ya kan? Tapi game plan wajib kita bisa untuk koreksi. Kenapa? Karena dari segi pemilihan pemain kita lihat bahwa tidak ada keseriusan dari pelatih melihat pemain-pemain mana yang dibutuhkan oleh tim nasional akan berlangsung di PPD atau pra Piala Dunia. Memang banyak pemain di Indonesia, tapi PPD atau pra Piala Dunia ada kelas juga pemain. Siapa pemain yang akan diberangkatkan ke sana? Kita bukan lagi lawan Laos, kita bukan lagi lawan Vietnam. Kalau itu aku masih bisa lawan Laos. Tapi itu yang saya bilang. Saya lawan Arab masih bisa saya. Masalah que Patri nggak percaya sama Loco Gonzales. Kalau saya harus suntik kurus dulu. Jadi itu Bang Valen. Jadi kalau kita lihat bahwa Patrick Kluivert kurang memahami materi pemain-pemain yang dia berangkatkan ke sana. Dan kalau kita lihat juga, Klok sejak kapan klub bermain di klub dengan dua holding midfield? Ya kan? Kalau Nario Astaman di situ, Bima Sakti di situ, saya masih ngakuin juga. Ya kan? Bukan karena mereka udah tua ya. Tapi kualitasnya siapa yang Ambon itu? Pelupesi. Saya lebih baik dia ada di holding. Dan ditopang sama Tom Haye dan beberapa pemain, ada Ricky Kambuaya juga di situ. Terus Ricky Kambuaya, sejak kapan Ricky Kambuaya bermain di nomor 10? Ricky Kambuaya kan dari midfield art ke depannya lebih leluasa. Ricky Kambuaya harus banyak menggunakan space. Bukan yang orang selalu nekan. Itu bukan tipikalnya Ricky Kambuaya bermain di situ. Jadi itu yang saya bilang bahwa Patrick Kluivert dan teman-temannya tidak mau coba untuk menggali bahwa pemain-pemain ini lebih baik di mana? Lebih baik di mana potensinya? Potensinya seperti itu. Tadi katanya Patrick Kluivert dan teman-temannya yang mana teman-teman? Teman-temannya dia lebih tahu. Tapi ini menarik ya karena tanpa disengaja loh. Ini kok pemain tengah duduk di sini, ini pemain belakang, ini pemain depan, ini pemain bandel. Kok bisa sama ya? Nah kita ke pemain belakang dulu lah. Ya ini kalau tadi kan kayaknya memang analisanya sesuai dengan Coach FU nih tengah ya kan. Kalau
Coach Hamka, Coach Karis gimana? Sebelum nanti juga kita ke para Atakante. Saya boleh tanya nggak? Oh silakan, Loko. Kita bahas apa di sini? Cari kambing hitam atau siapa? Kita membahas apa yang menjadi sudut pandang, ngerti nggak ya? Apa yang menjadi analisa mantan pemain melihat pertandingan kemarin. Bukan cari kambing hitam, aku lebih suka kambing guling. Kita ke Mas Kari sama atau Cap Hamka nih. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Suaranya kayak pembawa berita ya. Ini salah sebenarnya kita ngumpul ini. Ini kan pemain dulu mantan pemain tukang nyela semua ini. Ya kan? Ya. Sabar God. Ya. Oke ya, kalau saya melihat dari sudut pandang dua pertandingan terakhir, ini udah apa yang sudah Coach Patrick persiapkan di pertandingan sebelumnya di FIFA Match pada saat melawan Cina Taipei sama Lebanon. Tapi tentunya di pertandingan terakhir di kualifikasi ada sedikit perbedaan ya dari cara main, dari game plan juga tentunya pasti berbeda dan hasil juga pasti berbeda. Ya dari pemilihan pemain, nah itu udah disampaikan mungkin pemilihan pemain udah saya pikir lebih tahu lah pelatih ya, terutama kami sih berharap sebenarnya pada saat di lini belakang Rido harusnya main menurut saya. Ya di kiri ada Kevin Verdong. Ya kalau dua gelandang saya pikir Paolo Pessi sama Nathan sih berharap saya. Oh Nathan malah. Yes, ya karena di dua pertandingan MSD itu saya lihat, oke terlepas dari lawan yang lemah, para pemain bisa saya lihat bisa mengaplikasikan lah dari segi permainannya. Tapi itu juga bukan ukuran juga, ya tentunya di pertandingan resmi juga sangat berbeda sekali. Ya tentunya ini jadi ya perhatian juga untuk kedepannya lagi. Ya. Timnas seperti apa nantinya. Cap Hamka, ada mau ditambahin? Saya cuma menanggapi Lokobo, kita bukan cari kambing hitam, tapi kita memberikan wawasan kepada penonton, jangan yang berbicara itu yang enggak mengerti passing aja enggak. Jadi para penonton ini biar paham agar mantan pemain ya kan sudah menjadi pelatih. Ya itu yang seharusnya menjadi pengamat atau mengomentari jalannya pertandingan atau pemain-pemain yang bermain di tim nasional. Sekarang mungkin beberapa pundit, pengamat, dia hanya berbicara, ya ketika bola ke sini harus ke sini. Tapi contoh di lapangannya dia nggak bisa. Ya, terus mau didengar oleh netizen seperti apa itu? Itu yang selalu membuat gaduh akhirnya kan. Nah, habis ini saya yakin diundang semua ini lagi. Nah, Jebret Mania itu melalui Bang Valen selalu yang pertama membuat gebrakan, ya kan? Jadi, habis ini pasti mantan-mantan pemain banyak dipanggil di mana-mana. Karena kalau saya mengomentari sudah ada senior-senior saya yang sudah bahkan memegang tim. Jadi saya tidak terlalu banyak mengomentari, hanya mengomentari bahwa kalau mau mengundang ya banyak mantan-mantan pemain yang sudah menjadi pelatih untuk bisa memberikan wawasan yang lebih jelas tentunya. Itu aja. Mas Karis kenapa ketawanya lepas banget nih? Biar banyak job kata. Salah ngundang berarti hari ini. Ada Greg, ada Loko, ada Karaskau juga. Ada komentar dari kita gagal kemarin. Apa yang disayangkan atau mungkin ini sudah maksimal? Dari saya memang aku udah kemarin di podcast yang satu lagi itu kan aku udah bicara sedikit tentang dua pertandingan terakhir. Menurut saya Patrick dia memang belum kenal 100% pemain yang dia punya sendiri. Sangat menurut saya aneh pemain yang masuk sama Arab Saudi. Karena memang yang kita udah main sebelumnya udah main 2 kali sama mereka dan bisa draw sama menang. Dan memang dia punya semua pemain itu punya dia buat main di 2 pertandingan terakhir itu. Kenapa nggak dipakai? Aku nggak mengerti. Kenapa nggak dipanggil Marcelino? Aku juga nggak mengerti. Kenapa Rido nggak main?
Ridho sangat luar biasa main di semua pertandingan sebelumnya dong. Jadi saya sangat kangen Ridho sama Marcelino. Kenapa? Karena Marcelino itu pemain unik menurut saya. Unik ya. Unik karena menurut saya dia sendiri nggak tahu apa yang dia dilakukan di lapangan. Ya. Itu uniknya. Kalau dia pegang bola aku tahu dia sendiri aja nggak tahu apa yang dia bisa lakukan. Tapi bagus dong. Karena itu pemain seperti itu lawannya pasti mikir-mikir dong, pasti nggak tenang pemain di belakang. Jadi kenapa di pertandingan kedua berubah semua juga? Harusnya di pertandingan lawan Arab pakai tim yang pakai terakhir dia. Kenapa enggak? Kita cuma butuh 1 poin untuk ke round kelima. Kalau enggak langsung ya, cuma 1 poin. Sekarang para mereka di Belanda banyak bicara juga di sana. Aku nggak tahu itu kalau itu benar enggak. Ya, aku cuma lihat di wawancara ya, sama Van Basten, Snyder. Kalau benar yang mereka itu bicara itu sangat tidak hormat sama kita dong. Itu harusnya sebelum mereka ambil timnas, harusnya sebelum itu bicara. Kenapa? Kalau buat menurut mereka itu kita nggak bisa masuk Piala Dunia karena 119 di posisi, harusnya sebelumnya, harusnya tolak kalau begitu. Wow. Oke. Itu memang bisa dimikir gara-gara uang doang. Ya kan? Benar. Kalau mereka nggak punya tim dan ada kesempatan seperti itu, tapi mereka sendiri nggak percaya diri Indonesia bisa masuk Piala Dunia, buat apa diambil? Ya kan? Jadi dari awal memang aku sangat tidak setuju kalau Sintayong keluar, dan ya memang saya tidak salah karena saya lihat pelatih Kluivert di sini nggak bikin apa-apa buat timnas. Cuman dia bikin kita nangis saja di sini. Oke, terima kasih Karaska untuk komentarnya yang. Ini saya tahu nih, tunggu Bang. Ini saya tahu. Ya, kalau dia ngomong begini, artinya dia nggak bawa Spiderman-nya. Nggak bawa topeng Spiderman-nya. Papito, setiap pertandingan saya lihat ada posting. Ya kan, ada pakai baju timnas. Selalu. Kenapa sih pengen masih jadi pemain timnas? Saya alhamdulillah masih tetap pemain bola, belum pensiun saya. Oh, belum pensiun ya. Tadi bukan seperti teman-teman que sudah dilatih. Papito belum ya? Belum. Jadi tadi maksudnya bilang bahwa Papito masih bisa melawan Arab, itu karena Papito melihat ada yang kurang di tim ini atau bagaimana? Bukan karena kurang, karena saya lihat kemarin sebelum kita mulai 1-0 dia penalti ya, kita menyerang terus. Itu saya suka ya. Tapi kenapa mungkin saya tanya sama coach di sini ya. Setelah kita cetak gol, kita turun mundur ke belakang. Di situ kita kasih kesempatan sama Arab untuk menyerang kita. Beda pertandingan lawan Irak, wah kita menyerang terus. Ya, saya sama anak saya, ini Irak nggak mau main, nggak mau menang. Karena mereka di belakang. Tapi mulai babak kedua, mereka berubah posisi, menyerang terus ke kita. Saya mungkin mau tanya sama. Siapa di sini? Banyak coachnya. Coach di sini. Ponario ya? Firman Ponario bukan coach, maaf. Ini CEO. CEO ya. Kenapa tuh kira-kira coach? Pertanyaannya loh kok. Halo, saya cuma mau tanya aja. Karena saya masih pemain bola. Ya. Punya pikiran seperti mereka ya. Harus dijawab. Saya WA dulu ke Kluivert ya. Tapi apapun itu, kan semua barusan udah bicara selain asisten saya ya. Iya kan? Tapi yang setuju ini semua daging dari mantan pemain, tepuk tangan dong analisa. Gua gak bisa bilang benar salah, ini kan juga. Ya karena semuanya pernah mengalami jadi pemain profesional di Indonesia. Jadi ya kita dengar dulu dari Greg nih. Ini aja belum bicara. Ini belum ini senior satu. Kan udah pertama tadi. Belum bicara nanti apa bro, itu? ada bagiannya nanti ada. Dia sama kayak dia PPI bro. Dilema dia.
Berarti kamu nggak berubah ya dari 2008 kita main di Persija, sama aja. Kenapa waktu main di Persija? Dia lagi berpikir timnya menang terus, bonus keluar terus jadinya. Gak mau ambil resiko. Takutnya udah habis bicara besok timnya keluar dari top 3. Oke. Dan kalau khusus Greg, pertanyaan gue adalah post setelah kegagalan kita, lu melihat bagaimana nih situasi? Aku harus mulai dari pre-game. You know, karena kita semua di sini semua punya pendapat kan, dan ada beberapa hal yang kita bisa lihat yang kita nggak tahu kejadian di sana, right? Contoh, game plan, McClough itu harusnya nggak jadi starter, harusnya Kevin Vendok, tapi dia sakit. Partai pertama sakit. Itu this is first alasan. Mungkin itu bukan alasan, tapi itu fakta. And then mungkin Patrick untuk pasang McClough, mungkin dia analyze dari uji coba yang dia main. Karena dalam uji coba itu dia nggak buruk. Tampil bagus, 2-3 assist, kipasnya banyak. But itu kan uji coba lawan China Taipei. Dan berikutnya gamenya, and then dia lihat, Beckham di Liga Jakob and then dia kasih mereka kesempatan. Ini sekarang kita duduk semua di sini bahas itu. Mungkin kalau mereka main kita dapat hasil imbang atau menang, gak ada orang bahas mereka. Kalau aku nggak pernah akan attack pemain. Karena satu, bukan pemain, mereka pilih diri mereka sendiri, itu pelatih. Kenapa pelatih pilih itu? Itu satu. Kedua, kenapa kita jauh-jauh ke Saudi and then berani mau main back four, bukan pasang 3 di belakang. Dari situ aja kamu udah overconfident. You going to win. Padahal dengan kalau analis aku sendiri kita dapat 2 seri aja, kita lanjut minimum. So ini tournament yang kita harus ambil satu persatu. Tapi dia pikir bisa. And then kedua, asistennya bilang dengan negara yang ranking 119 untuk mimpi Piala Dunia itu salah. Itu komen yang sangat aku nggak agree. Kenapa? Karena sebelum kamu terima job ini, kamu tahu situasinya kayak gimana. Kenapa kamu ambil? Seperti Carrasco bilang. Kalau kamu mikir tugasnya nggak realistik, jangan ambil. Aku nggak mungkin duduk sini salahin pemain, bilang karena pemain. Karena kita sama-sama kayak pengamat di luar sana yang goblok. Yang kayak, serius. Kayak misalkan game pertama, kambing hitamnya siapa? Mark, Jakob, Beckham. Game kedua kambing hitamnya siapa? Rizky Ridho, walaupun dia man of the match game itu. Artinya apa? Setiap game pasti ada orang yang salah. Tim kita lawan pun banyak yang salah di situ. Gol kita cetak di gawang Arab, mereka juga blunder 2 gol penalti kita. Tanya kita, jangan kita lihat pemain yang main, ini yang main. Apakah kita udah buat secukupnya untuk menangkan pertandingan itu? Menurut aku tidak. Lawan Irak kita main bagus, but kita nggak efektif. Ball position bagus, team building we control the game. And then seperti Loko bilang itu first half. Babak kedua mereka keluar timnya beda dengan sedikit adjustment. Kita lawan Arab, ketika kita lihat first half nggak jalan, kenapa nggak lakukan pergantian? Kita duduk sini bahas Mark, Jakob main sampai menit 78. Mark main 100 menit. Mungkin menurut kita dia kurang. Mungkin menurut pelatih dia lakukan tugas yang dikasih ke Mark. Sekarang, my biggest point adalah ketika pelatih itu diganti. Apakah perlu? Aku pun mau salahin Patrick, aku nggak bisa. Kenapa? Karena dia masuk di tengah. Apa dia bisa berubah? Dengan bahasa mau ganti total football, pengamat banyak yang bilang, ini kita harus main total football bukan pakai bus.
And then kita lupa sama-sama pakai bus itu yang bawa Indonesia sampai detik ini. Oke. You know, you have to be realistic. Kalau kadang kita bicara yang misedukasi masyarakat kita ini, kebanyakan itu pundit. Itu ya, so ketika ada pelatih, aku nggak tahu motif mereka apa. Ada pelatih, everything okay, mereka sounding, mereka very very vocal. Pelatihnya udah harus ganti. Oke, ketika pelatih diganti, sekarang mereka udah mulai lagi. Oh, harusnya ambil pelatih dari Jepang. Maunya ambil dari Kamboja. Kenapa kamu sekalian nggak nawarkan diri buat jadi pelatih timnas? Namanya kan dia coach kan, orangnya satunya. Bro, kalau jadi pelatih itu gampang, kenapa kamu nggak bilang kasih aku timnas, aku bisa bawa timnas ke Piala Dunia, selesai. Daripada setiap hari kamu bentuk opinion, and then tiap hari kamu opinionnya beda-beda gitu loh. Nggak boleh. Ya, kita ganti lagi dulu temanya ya. Karena ini masih tema partainya Irak sama Arab, bukan tentang siapa pandit. Islam itu sabar bro, sabar. Pak itu sabar, kita di sini kita di sini karena hal-hal kayak gini. Sabar. No, jangan, semua itu ada prosesnya. Jangan bilang jangan, ini nggak bisa dipotong. Iya maksudnya nanti. No, kan ada temanya nanti. Kita stop dulu. Greg menyala. Greg. Sabar Greg. Nah ini biasanya ada petuah nih dari Ponario nih. Ya kan. Ya yang dibilang Greg itu ya apa yang harus keluar dari kita, namanya mantan pemain atau siapapun unit di dalam tim itu, dalam setiap pertandingan apapun levelnya, mau Piala Dunia, mau penyisihan, mau apapun itu, setiap yang ada di lapangan pasti mau kasih yang terbaik. Nggak mungkin ada pemain udah dipilih, apalagi levelnya timnas, main tidak maksimal, nggak mungkin. Pasti sebuah kebanggaan. Dengan kebanggaan itu pasti mereka semua bermain maksimal. Jadi sepak bola itu ya kolektif, banyak variabel. Pemain pasti ingin tampil maksimal, ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan kemenangan. Pelatih juga seharusnya berpikir seperti itu. Bagaimana strategi terbaik, bagaimana tadi kalau dibilang game plan untuk melawan Arab Saudi dan Irak, pasti mereka sudah pikirkan, apalagi sebelum itu juga ada partai uji coba 2 kali untuk kesempatan pemanasan. Tapi ya inilah sepak bola, kalau ditanya ke kita nih misalkan mantan pemain, pasti ingin memberikan yang terbaik, apapun hasilnya yang telah kita ketahui bersama ya pasti menyayangkan gitu. Tapi kalau memang ingin dikoreksi, semuanya tidak juga bisa dikoreksi. Pemilihan pemain mungkin iya, kalau dibilang Greg tadi pengamat atau pandit di luar sana bilang, yang saya menarik dari Greg adalah kalau mereka tampil bagus pasti nggak ada bahasan itu. Greg jangan lupa, itu memang tugas mereka Greg. Itu memang tugas mereka, jadi biar aja mereka ngomong kayak gitu. Anda kan juga pandit sekarang. Saya kan panditnya waktu timnas bagus. Kesempatan terakhir kan waktu uji coba lawan Cina Taipei, lawan mana? Satu lagi kemarin Lebanon. Ya, okay. Tapi ya itulah, terlepas dari kontroversi pelatih, apalagi sekarang semua ramai membicarakan Patrick Kluivert, Sintayong dan lain-lain. Ya jangan lupa juga kalau melihat statistik juga ada menang ada kalah juga. Betul. Semua juga pasti ingat waktu lawan Cina kalah juga Sintayong dihujat segitunya juga gitu loh. Hampir sama-sama, bedanya Patrick Kluivert gagal lolos ke Piala Dunia waktu itu kalah sama Cina yang kita udah overconfident bahwa kita bisa menang gitu. Sama-sama aja dihujat juga gitu loh. Karena memang sepak bola itu hasil yang terakhir, terlepas dari cara main semana itu bisa diperdebatkan. Mau kalian debat sampai kapanpun cara main itu hak pelatih gitu loh. Yang kita debatkan adalah hasilnya. Selagi main bertahan, sekarang kalau dipilih main bertahan menang 1-0 sama main menyerang 1-0, pilih mana? Bertahan menang. Pilih mana? Kenapa enggak? Intinya menang. Kenapa enggak menyerang menang? Kalau saya tanya balik. Oh tadi bertahan menang tapi nyerang kalah. Bertahan menang 1-0, menyerang menang 1-0. Pilih yang mana?
Pilih yang mana tuh? Pilih yang mana? Striker. Ini semua di sini pilih yang mana? Hah? Ya pilih Nggak peduli menang. kan? Ya udah gitu. Ya tenang juga dong, tenang juga dong. Kok emosi juga? gitu loh. Pada intinya semua pengennya menang. Ya. Intinya mau attack, mau defend, yang penting ada menang. Ya, Mas Supri? Menarik ya berbicara apa tadi hasil ya kan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ponario. Artinya kita sepakat bahwa pergantian Sintayong ke Patrick Kluivert menginginkan hasil yang bagus. Yang lebih bagus. Yang lebih bagus dengan lolos ke Piala Dunia. Satu. Yang kedua, dengan puzzle-puzzle dari setiap pekan atau bulan atau round itu selalu mendatangkan pemain baru di tim ini kan menginginkan untuk bisa lolos, ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya kan? Kita sepakat semua pasti. Ditambah lagi, saya selalu menyampaikan bahwa masyarakat kita itu mimpinya itu luar biasa, supportnya, ekspektasinya luar biasa. Tapi disuguhkan dengan dua performa yang memang jauh dari ekspektasi. Itu yang membuat masyarakat kita itu satu kecewa, kemudian berbicara trust. Pasti membandingkan dengan pencapaian yang didapatkan oleh Sintayong. Belumnya, oke. Menarik sekali Itu baru sesi. pandit. Kalau Mas Supri baru pandit itu. Satu tanya aku mau tanya, Om. Ya. Om. Lebih tua, respect dong. Satu hal aku mau tanya, apakah kita nggak pernah bakal tahu apakah kita bakal ke Piala Dunia walaupun Sintayong yang tetap pelatih? Belum pasti. Setuju. Dengan Sintayong, dengan Pep Guardiola pun tidak akan menjamin untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Sepanjang ada pendekatan taktikal yang tepat dengan cara mau defend kayak, mau parkir bus kayak, segala sesuatu bisa terjadi dalam sepak bola gitu loh. Menurut saya itu bisa terjadi karena Sintayong udah 5 tahun sama kita dong. Artinya kan Sintayong sudah memahami secara psikologis karakter pemain-pemain yang dia miliki. Dia mau bawa kemana sih pemain-pemain ini? Racikan itu kan penting. Ya. Oke. Tadi You know why? Kenapa aku tanya itu? Sorry. Sabar. Ya. Orang disuruh ngomong gitu, Kenapa aku orang tanya? ngomong Bukan. dia mau nyela. Bukan tadi, Dia masih bukan. bicara, diam. Aku Tadi tanya. pandit, akhirnya ke pandit. Sekarang akhirnya ngomongin pelatih yang lama. Kenapa aku tanya itu? Kenapa aku jurang tanya ya? itu? Karena kita kan bahas coret Patrick. No? Sekarang kita pendebatnya, banyak orang bilang mungkin kalau Sintayong kita bakal lolos. Oke. Sintayong pun bakal bilang sama. Tapi sebagai pemain bola, I think belum tentu. Ya belum. But debate aku adalah kenapa harus dicoret? You have to let him finish what he started. Thank you. Ini, he started, dia yang mulai itu, you have to kasih dia benefit of doubt. Sampai selesai, sampai tuntas. Kalau misalkan Sintayong gak bawa Indonesia ke Piala Dunia, kalau dia dicoret, tidak ada satu orang pun yang bisa komplain. Mau bawa Patrick, mungkin dia punya fresh idea. Itu, everything di sini, yang kita kecewa adalah timingnya. Oke. Timing yang sangat salah. Ya, again, udah, makasih. Oke, keren. Nah untuk selanjutnya nih gue mau bertanya sesuai dengan posisi masing-masing nih. Jadi nggak semua jawab pertanyaan yang sama. Kalau kita akhirnya sudah harus move on kan. Sudah harus mempersiapkan FIFA Matchday. Kemudian Piala AFF. Terus ada Piala Asia. Kalau dengan stok yang ada sekarang. Atau ada nanti tambahan dari rekan-rekan mantan pemain di sini. Kita mulai dulu dari lini belakang. Dari kemarin kan yang diomongin apakah 3 back atau 2 back. 3 back biasanya Rido, Hapner sama Jay. Kalau 2 back akhirnya yang biasa dari kemarin Jay sama Dix. Saya tanya dulu sama para mantan pemain dari bagian defender. Ada Coach Karis, Coach Hamka, Coach Supri. Bukan lu dong.
Ya, kalau Ini untuk ke depan ya. Ada coach. ya kalau melihat Suaranya kayak penyiar berita ya. Suara TV ini. Kedengeran. Suara TV ini. Oke. Tergantung dari pelatih itu sendiri. Siapa pelatihnya sekarang saat ini? Oke. Nah, kembali ke pelatih itu masing-masing lah. Ya, Tapi kalau semua punya pandangan pilihan. Coach Karis nih yang paling tepat karena udah pernah lihat kan cara mereka bermain nih dari dua pelatih yang ada sekarang. Kalau melihat dari sudut pandang saya di pelatih sebelumnya, saya lebih dominan di 3 back. 3 back. 3 back. Ya. Alasannya? Ya karena mereka di pelatih sebelumnya juga udah saya pikir udah klop lah di tiga pemain belakang itu. Saya pikir pemilihan pemain juga cukup harus lebih tepat lagi. Cap. Ya. Cap. Nah itu jadi jangan sangka jadi pandit tuh gampang. Nunggu orang ngomong tuh ngantuk kan. Ya, jadi formasi apa aja itu terserah pelatih. Oke. Namanya pemain belakang dipasang sesuai posisinya itu sudah memang Wajib. kewajiban pemain. Hanya saja kalau Kevin Dix kemarin kan ditaruh stopper sama Jay, saya rasa kembalikan ke posisi aslinya, bek kanan. Biarkan di situ ada Rido atau Hapner. Mau itu pakai 2 stopper, 3 stopper, tapi yang memang sesuai posisi mereka. Ya. Ya, agar chemistry itu tidak luntur. Berubah sesama pemain karena komunikasi mereka yang sering bermain situ karena Kevin Dix kadang kan terlalu jauh Kevin Dix karena sering nyerang. Nah, ditaruh di stopper kemarin, ya itu saya agak kaget sama Coach Patrick kenapa ditaruh Kevin di situ karena masih ada Rido, ada Hapner. Yang memang posisi aslinya di situ. Ya, mudah-mudahan dengan pelatih baru ya kan pelatih bisa memahami setiap pemain yang berada di posisinya. Kalau Cap dulu lebih sering yang 2 atau 3 sih main? Karena modern itu memang 2. Hanya saja Siapa yang paling cocok sama lo Cap? ya semua karena ya saya paling junior kan. Itu. Saya disuruh kejar sana kejar sini. Apalagi sebelah kanan saya kan. Kejar sana kejar sini ya kita nurut kejar Oh itu. gitu. Gitu. Tapi tadi Cap bilang menarik ya namanya ditugasin harus melakukan Harus kan. melakukan. Tapi saya sering lihat menit terakhir Cap sering nyuruh pemain suruh ke belakang lu yang maju Cap. Ya itu kan. Oh, tugasin. Biasanya tambahan bonus kayaknya. Ya. Dia bisa cetak gol kan. Oh ada di kontrak. Ke depan. Kita soalnya jadi komentator loh. Kok striker jadi back-backnya jadi striker ya? Ya kan? Selalu berhasil. Selalu berhasil. Selalu berhasil. Siap. Supri untuk yang tadi. Pengalaman 352 itu di 96. Ketika di Piala Asia. Kalau mantan enak ngomongnya 96 ya kan. Awalnya kan kami itu kita pakai 442. Kemudian ketika di Piala Asia pakai 352. Artinya komposisi itu disesuaikan dengan taktikal lawan. Jadi menurut saya mau pakai 4 atau memakai 3 di lini pertahanan harus menyesuaikan dengan satu lawan. Oke. Kemudian juga kemampuan dari puzzle yang kita miliki, kemampuan individu untuk di lini belakang. Jadi tergantung juga ya. Yes. Oke. Thank you. Untuk lini belakang kita maju ke lini tengah. Ada 2 ya perwakilannya ya. Kalau sekarang yang dipanggil kemarin kan ya Verdong kemarin juga sempat jadi gelandang bertahan ya. Ada Tom Hai, ada Mark Klok, ada Pelupesi, ada Kambuaya. Atau mungkin ada pemain lain yang menurut kalian berdua juga bisa dipanggil sebenarnya. Silakan. Coach Firman dan Ponario, CEO. Ya Firman dulu lah udah mulai kalau udah overweight emang gampang ngantuk. Makanya gue bawa kacamata. Sepak bola itu ada trennya sendiri. Pertanyaan Sekarang kalau ditanya success story-nya masing-masing tim level negara maupun level klub 4-3-3 pernah ada yang juara, 3-5-2 ada yang juara, 3-4-1-2 ada yang juara, 4-4-2 ada yang juara.
Ya memang kembali ke kondisi tim masing-masing dan tergantung kepada tren sepak bola itu sendiri. Kalau teman-teman di sini yang ikut kurs kepelatihan pasti tahu bahwa tren itu jadi satu variabel sendiri di sepak bola. Dulu saat 4-4-2 Mourinho keluar dengan 4-3-3 dia jadi juara karena apa? Dia beda dengan yang lain dan belum ada yang mengantisipasi. Tapi saat semua main pakai 4-3-3 mulai lagi keluar lagi 3-5-2 dan itu memang tren di sepak bola. Dan antitesisnya ya. Tuh kan nggak bisa dihindari, ini akan terus Berevolusi. berputar gitu loh. Strategi kontra strategi, strategi kontra strategi. Yang dibilang Coach Supri tadi bahwa apapun formasinya, seorang pelatih pasti punya rencana. Kalau dia main 3-5-2 pemainnya ini lawannya ini, saya mau begini. Main 4-4-2 pemain ini lawannya ini. Dan setiap pelatih tidak bisa disalahkan karena mereka pasti punya formasi yang menurut mereka adalah terbaik. Dan itu adalah kebebasan pelatih dalam menentukan pilihan dan dia juga pasti akan pelatih yang yakin dengan 4-4-2 mau disuruh main 3-4-1-2 pasti akan nggak terbiasa, akan menolak dan lain-lain. Tapi begitu lihat jalannya pertandingan, ini juga ada di dunia kepelatihan bahwa dengan melihat materi pemain yang dimiliki, seorang pelatih juga bisa beradaptasi dengan itu. Yang tadinya mungkin mau 4-4-2, lihat pemainnya nggak ada yang sesuai, waktu persiapan saya cuma segini, targetnya ini, lawannya ini, ya oke, saya akan pakai 3-5-2, saya akan pakai 4-3-1-2 dan lain-lain seperti itu. Jadi buat saya nih ya, formasi atau pilihan pemain itu juga kembali ke pelatih dan bukan menjadi faktor kunci akan suksesnya sebuah tim. Yes. Gitu. Enak dengernya ya kalau dan pemain kan, bener kan? Jelas tertata rapi. Boleh lihat gambarnya lagi nggak? Gambarnya lagi yang tadi. Tadi kayaknya kurang Nathan ya. Tapi kalau Ini ada Ivar juga belum masuk. ya betul, makanya kan lo. Nathan, Nah, iya. tapi kalau lu katakanlah lu yang akan jadi first player lu tuh yang mana di tengah? Itu makanya saya nggak mau Kenapa jadi dia harus pelatih. pilih sekarang? Itu makanya saya Kan nggak mau saya jadi tanya, pelatih. kan kita sebagai penonton kan, oh kalau karena saya, pertanyaannya saya pasti maininnya akan si dulu. ini Kamu nih. udah mulai tanya itu, netizen juga mulai susun line up di Loh ya nggak masalah dong, kan tetap yang menentukan pelatih. Tapi kan saya nanya, point of view Ponario, CEO udah ngambil kursus pelatih, mantan pemain, masa nggak punya pemain yang lo andelin? Kalau saya, kalau dilihat dari materi yang tadi, Ya. plus Ivar sama Nathan. Nathan, berarti ada 7. 7-7-nya saya mainin. Satu jadi Coach Firman, tolong kasih. Coach Firman. Karena dengan 7 pemain di tengah kita pasti akan lebih kuat. Musuhnya 3, musuhnya 4, kita 7. puas. Coach Firman. Ini ngomongin lini tengah kan? Coach Firman. Daripada pakai 5 Ya. kan. Sekarang saya tahu pantesan Borneo. Sekarang puas. Diam kamu. Sekarang saya tahu kenapa Borneo nomor 1 Coach Firman. Dia Karena pakai bukan dia 7. pelatihnya. Dia pakai 7 Karena bukan gelandangnya. dia pelatihnya. Coba dia pelatihnya, hancur berarti. Apa. Aku kaget, bukan jawaban aku expect. Ini aku expect. Lucu. Transfernya berapa? Nah ini point of view pemain yang pemain doang yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu tuh. Coach Firman, cerahkan saya. Iya, ini masih sama kayak Presiden APPI ini. Memang diplomatis dia. Kalau, ya silakan Coach Firman. Pertama-tama setiap pelatih Nggak usah pakai pembukaan lagi Coach Firman. Pertama-tama. Durasi. bukan, saya mau ngomong bahwa Oh iya, sorry. setiap pelatih itu nggak bisa menjamin tim itu bisa menang. Oh iya, sepakat. Betul ya, sepakat ya. Sepakat. Tapi setiap pelatih itu harus bagaimana cara untuk membangkitkan semangat pemain itu bisa memenangkan pertandingan. Itu tugas pelatih. Sepakat. Nah, kalau kita lihat dari Kita lihat, ayo. Nah, dari formasi, ya. Ya. Dari stok, ini stok nih. ya formasi yang gelandang. Ya. Tadi tambah Ivar, tambah Nathan. Kalau tiga gelandang ya. Kalau 3 gelandang. Ya. Woi gambarnya. Ini udah pada usia ini. Gak usah dengerin coach. Gak usah dengerin. Ini Iya. Out of the box gitu ya. karakter yang berbeda. Karakter berbeda. Beda.
Tapi kalau Coach Firman, di antara stok yang ada, menurut Coach, jagoan lu yang mana? Kalau Pessi di nomor 6. Oke. Ricky Kambuaya di nomor 8. Oke. Di nomor 10 ada Tom Hai. Oke. Itu yang saya tunggu, pencerahan. Ini udah sering acara komedi nih. Kalau dia udah sering ketemu CEO klub dia. Buat apa kamu suruh dia pilih-pilih pemain gitu loh? Ya itu pintar. Apa sih nggak jelas? Jawaban Ponario, I agree with him. Karena dia bukan pelatih. CEO. At the end of the day. CEO. Dia CEO, itu bukan urusan dia buat Tugas dia untuk beli pemain-pemain ini. Pemain, iya dia pilih semua. Makasih Coach. Tahun depan 77 ini dibawa sama dia semua ini. Oh, Borneo. Maksudnya itu. Eloko, Ya, makanya kita beralih. Makasih Coach Firman. Akhirnya netizen melihat, oh ada pengamat bola mantan pemain yang pinter juga ya gitu. Ya. Giliran gua nggak makasih. Kita ke Atakante. Nah ini stok yang ada. Bukan, maksudnya kalau Yakob sama si ini, kalau misalnya ditempatin di flank ya misalnya. Misalnya juga ada yang lain, Ole belum ada di sini ya, Ole. Nah penyerang, silakan para penyerang. Aku bukan penyerang. Oh iya kamu. Don't understand my position. Berarti aku nggak ikutan. Oh ya udah emang kamu bodoh. Udah loko. Kalau kamu lihat pemain yang ada sekarang, pemain depan siapa menurut kamu untuk AFF dan? Nah, saya pertama mau pilih gelandang. Oh mau pilih gelandang. Yes. Okay. Gelandang bertahan Firman Utina. Ponario. Kanan Ponario sama Samsul di kiri. Kenapa mereka bertiga? Karena saya sudah pernah main sama mereka main luar biasa. Kerja keras. Tapi katanya dulu loh kok kalau minta bola nggak dikasih marah betul ya? Siapa? Marah-marah ya kalau. Siapa marah? Misalnya, Greg, pakai mic-nya dong. Yang marah Greg. Kalau nggak dikasih bola? Sampai pulang dia dari Valencia. Ngambek. Balan. Oh gitu. Kita nggak main satu tim. Sayang banget. Iya. Udah Sayang sekali. Kalau sama Ponario kita main. Abang Pu. Oke, benar. Loko lagi. Loko tunggu dulu. Loko belum selesai. Papito. Jangan sampai ke gelandang doang. Balik lagi belakang juga. Pilih dong. Ada Hamka loh. Captain Hamka. Masa nggak pilih dia? Ya itu striker langsung mau bicara striker, Bo. Papito striker? Ada kita, nggak ada striker di mana? Bukan striker maksud saya pemain depan. Masih ada Ole juga. Ole-nya nggak ada fotonya. Ya Marcelino misalnya. Kalau Papito senang pemain depan kita siapa aja buat AFF sama. Loko juga nggak ada di situ. Ini nggak jadi dipanggil-panggil nih mantan pemain. Misalnya Bambang Pamukas juga nggak ada. Papito, untuk AFF dan Piala Asia ke depan. Saya minta maaf ya. Oke, Papito ya. Itu semua rata-rata nggak ada striker murni. Oh, agree. Oke. Itu masalah. Itu masalahnya. Ya, karena saya kemarin lihat mereka paksa striker tapi selalu ke kanan atau ke kiri. Di kota penalti nggak ada siapa-siapa. Jadi nggak ada yang murni ya. Ya. Ragnar juga masih belum itu nggak murni juga ya. Orat Mangun nggak ya, dia kan juga. Tapi bisa aku dikit ya. Boleh. Masalahnya Christian. yang bicara si Loko itu memang masalahnya dari Liga 1 juga. Karena posisi murni selalu pakai orang pemain asing. Nggak ada kita pemain lokal. Jadi susah buat pemain lokal masuk ke timnas untuk posisi itu. Memang posisi kita bagus yang sayap. Kita punya sayap kanan kiri bagus karena punya kecepatan. Oke. Tapi di posisi murni di situ striker kita memang tidak ada. Romeni menurut saya dia lebih bagus di belakang striker. Nah strikernya ini yang nggak ada. Iya itu yang kita nggak punya. Yang kita punya kecepatan, yang kuat tahan bola itu kita nggak punya. Punya Marcelino yang bisa luar biasa dia dribbling dengan bola. Dan
Untuk sementara kalau kita lihat di pemain sekarang, Romeni sama Marcelino yang paling bisa dibilang paling kerja sama kayak lebih bagus. Tapi kita harus, Oleh belum juga, oleh. Romeni. Oleh Romeni, Bo. Ya, Romeni itu, di belakang. Romeni sama Marcelino menurut saya itu yang dua yang lebih bagus untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan kita dapat dari Liga 1 juga striker yang bisa masuk di timnas dong. Oke, karena Christian sudah bicara tentang Liga 1, kita lihat dulu nih ya. Apa yang terjadi di Liga 1 sekarang, kita tanya komentar mereka, para mantan pesepak bola ini. Regulasi di Super League 2025-2026, pemain asing 11 pemain bisa didaftarkan, udah ya bisa baca sendiri. Gila. Itu gila 11 pemain asing. Gila yang sebelah kan Loko gila, Loko. Dia bicara tentang pemain, bukan tentang saya. Oh iya. Gimana guys? Karena sudah disinggung nih tadi, ternyata salah satu tidak adanya striker murni itu mungkin karena juga yang ada di Liga 1 ini banyakan kan pemain depannya asing. Udah kedua regulasinya sekarang juga 11 pemain bisa didaftarkan untuk kompetisi, 9 pemain DSP, 7 pemain bisa bermain. Ya yang aman-aman aja ya kan. Soalnya di sini kan ada yang juga para pelatih juga ya kan. Kayaknya ini the main point ini. What? Main point. Main Ini point. main point. Ini main point. Main point kamu ini. Udah mutar-mutar jatuh. Sekarang mau bahas ini. Ayo Penario, silakan. Bukan karena Siapa kan tahu tadi permintaan CEO juga kan. bukan karena kan tadi diomongin sama Christian Carrasco kan juga ada kurang striker di depan. Tapi kalau nggak mau dikomenin juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya terlalu banyak pemain asing 11. Saat kita main kan maksimalnya cuma 5 doang. Mulai dari 3, sebenarnya 3. Habis itu di naik ke 5. Ganti lagi 3 asing dari tambah 2 Asia. Sekarang 11 pemain yang bisa didaftar dan kalau main 8 kalau nggak salah Ya, maksimalnya tadi 7. 7 ya. Terlalu banyak. Makanya nanti susah kita cari pemain buat timnas dari mana kalau semua dari asing. Oke. Jadi pemain lokal ya, yang sudah masuk ya tetap begitu-begitu ulang-ulang terus nggak akan kita dapat pemain baru nanti. Ada komen lain? Ada, boleh. Kalau urusan kota pemain asing aku udah sering bahas ini. You know, I think jangankan tambah pemain asing. Ini kita pakai 7 pemain asing. Belum lagi yang aturan U23. Itu udah 8. Artinya kalau kita bisa dibilang pemain muda itu bagus tidak bagus kita harus pakai dulu. Untuk satu babak. Oh karena diharuskan. Karena diharuskan, you know, itu nggak boleh. Ini league gitu loh, you know. And then again, forward, menurut aku paling realistis mau sign 10-20 pemain asing tetap yang di lapangan adalah 5. I think itu realistik. And then kasih kesempatan untuk pemain lokal biar mereka bisa main. Karena kita bisa bilang oke, harga pemain lokal mahal ini. Pemain asing yang aku lihat di liga kita sekarang pun biasa-biasa aja. Tapi harganya sangat mahal. Gak mahal. Bro, papa aku jamin itu gak mahal. Punario udah kasih tahu dia bayar pemain asing berapa. Berarti Dari sini ada yang komen. ya Carrasco mungkin terlalu cepat lahir. Kalau kamu mungkin main sekarang, harga kamu juga mulai mungkin mahal juga. Nah, cuma saya bukan kurang setuju tapi beda pendapat boleh lah ya. 11 pemain yang bermain 7. Nah, berarti ada wajib usia 23 1, 8, sisa 3. Nah, ketika pemain lokal bisa jadi pemain inti, saya rasa dia akan berkembang dan punya potensi untuk dipanggil timnas. Dan persaingan itu menurut saya luar biasa ketika kita juga berlatih dengan 11 pemain asing. Walaupun dia bertanding 7. Kita dapat ilmunya di latihan. Nah yang kembali ke pelatih. Kebanyakan jangan pemainnya yang kita salahkan. Pelatihnya. Kadang pelatih dia tidak percaya pemain lokal karena asing lebih bagus, negaranya lebih bagus. Padahal kualitas di lapangan banyak pemain lokal yang lebih bagus daripada pemain asing itu. Nah jadi saya maunya tidak apa-apa seperti ini. Jadi ketika dia jadi pemain inti di sebuah klub, kualitas dia hampir sama dengan pemain asing yang bermain inti di klub itu. Ini 2 ini langsung gelisah nih kayaknya dengan komen. Tapi Bukan. Cap,
Kalau pemain lokal itu, kalau udah begitu, kalau pemain lokal nggak ada kesempatan untuk main pertandingan, bagaimana dia bisa berkembang? Maksud saya kan tadi dikasih 3, inti 3 untuk lokal itu. Hanya saja posisi apa yang dicari sekarang seperti striker. Memang diisi oleh pemain asing. Tapi kembali lagi ke pelatih. Jangan melihat si A karena lokal, dia tidak memainkan. Padahal kualitas dalam latihan itu lebih bagus lokal daripada asing yang dia bawa. Nah, yang jadi permasalahan, kadang pelatih membawa paketan. Bagus tidak bagus itu asing. Saya pernah mengalami. Ya, saya juga pernah jadi manajer kan. Walaupun gagal. Ada juga itu. Oh, pengalaman. Nah, Jual beli. Nah, walaupun gagal, Ya. tapi saya sudah memberitahu bahwa di putaran pertama selesai, kita harus nambah pemain. Tuh. Jangan karena dia bawa paketan pelatih pemain dia sehingga jelek pun terus dipaksakan main. Nah, itu yang salah. Nah, ini harus klub harus pintar-pintar juga memilih pelatih. Ya memang namanya kita mengontrak pelatih, mereka ingin pemain yang sudah dia percaya. Tapi dari 11 pemain nggak mungkin semuanya bagus kalau itu paketan. Pasti ada yang kurang Jadi bagus. ada paketan itu ada? Ada, tapi kan itu ada yang bagus, ada yang pemain lokal lebih bagus. Tapi yang bisa menentukan paketan itu siapa? Pelatih. Oh. Pelatih. Pelatih ya? Oh pelatih, di-approve oleh manajer? Di-approve karena kita mau mengontrak pelatih itu. Kalau dia tidak paketan, dia tidak mau tanda tangan. Oh itu yang ada repot. dalam, gue mau di situ asal gue bawa pemain ini. Dia saya kontrak abang. Bang Valen saya kontrak sini. Oke saya mau bawa pemain yang sudah pernah bersama Sama saya. saya, oke. Ya kita, Pak Bang Pon sebagai CEO, ya sudah kita percayakan ke dia. Nah, Bukan pemain sesuai kebutuhan dia. dia sesuai posisi juga. Tapi Arti paketan itu loh. arti paketan itu dalam arti dia pernah bekerja sama tapi itu 3-4 tahun lalu. Kita tidak tahu kalau pemain itu sempat cedera. Ya kan? Atau pas di klub sebelumnya dia menurun. Kan akhirnya banyak kita lihat ya, di liga pemain asing yang flop. Jangankan 3 tahun. Ada satu klub yang rekrut pemain dengan nonton video 10 tahun yang lalu. Coach Firman, dari tadi kayaknya mau komenin Jadi beli ini. pemain dalam karung ya kan. Bukan, Ya. Kalau saya lihat tim-tim mungkin mereka berpikir bahwa harga juga dari pemain lokal itu tinggi. Dan seru ya kalau ngomongnya. pemain asing juga hampir mirip-mirip dikit. Jadi lebih baik mereka mengontrak pemain asing ketimbang pemain lokal. Maka sementara kualitasnya katanya hanya Punario yang tahu ini. Katanya ada desakan dari klub-klub bahwa banyakin kota asing karena mereka masih sedikit murah untuk ketimbang Pemain lokal. pemain lokal. Nah, mungkin Punario lebih tahu lah posisi itu. Tapi sebelum dijawab Ponario, emang Christian sama ya Christian ya. Carrascal dengar-dengar emang sekarang mahal pemain-pemain. Saya tahu aku Tergantung negaranya. Hah? Tergantung negaranya. Paling murah Afrika. Ya bisa. Iya ada ininya. Ada price listnya? Iya ada. Paling mahal? Brazil. Paling mahal ya tentu 5 kali juara dunia lah. Brazil. Borneo rata-rata ya tinggi semua. Oh, tinggi. Mas Garis juga mau ngomong nih kayaknya. 185 Gimana Mas Garis? 185 Seru ini Mas ke Garis. atas tingginya. Mas Karis kan Ya. kabar sih Liga Papat kurang ono asing. Kurang ono asing. Liga Telu. Liga Telu. Ini Pakai asing. ini berkaitan dengan regulasi tadi. Oke. Ya, kalau saya Suaranya mirip sorry, penyiar ya? Liga 1. Ya, Liga 1. Kalau saya tetap nggak setuju, ya karena menghambat perkembangan pemain lokal kita. Tadi saya setuju dengan Greg, ya. Thank you. Ya, mau 10 pemain, 15 pemain asing silakan. Tapi regulasi harus dipertimbangkan lagi. Mungkin 5 pemain di dalam tim itu sendiri silakan. Ya kalau di Liga 3, saya bicara Liga 3 sekarang. Ini PPI nggak berfungsi Regulasi, berarti. ya. PPI nggak berfungsi berarti ini ya.
Jadi di Liga 3 itu ada 5 pemain senior, boleh 10 pemain senior didaftarkan. Liga 3? Yes, 5 pemain senior bisa 10 pemain senior bisa masuk di bench cadangan. 5 regulasi under 23 dan 1 pemain harus main full di under 19. Nah, itu jadi ada 5 senior, ya seperti 5 pemain asing tadi sama. Ya mungkin Greg, saya lebih setuju sama Greg. Nggak terlalu banyak. Kalau dulu zaman kita mungkin cuma 3 pemain asing sampai 5 pemain asing. Tapi banyak, ya tapi berkualitas. Cuman ya jujur. Bukan quantity, quality. Ya, tahu sekarang eranya modern, liganya mungkin lebih terangkat ya dari ranking di liga, ya kan. Tapi tentunya ini juga harus dipertimbangkan lagi oleh federasi. Oke. Mas Supri kan juga Loko sama Karasoko pasti perhatiin juga pemain sekarang kan. Pemain asing kita sekarang gimana kualitasnya? Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang. Ini tuh atau pemain sih? Contoh tadi. Ada satu Apa ya mau makan debut-but. Ada satu contoh. Pesen sambal. Ada satu contoh pemain yang kualitasnya bisa dikatakan di atas rata-rata. Rivera mungkin. Rivera. Nggak tahu kamu ya? Madura, sempat di Madura. Kemudian sekarang di Persebaya. Kontribusinya sangat baik. Kemudian juga pemain dari Borneo juga bagus yang sayap tuh. Peralta itu luar biasa. Ciro. Sedikit membicarakan Alex Martin dari Dewa. regulasi tadi. Kalau Dewa, Ampun. kualitasnya luar biasa. Messi Doro, Jaja, visi bermainnya sangat baik ya kan. Messi Doro, kreator serangan, playmaker, luar biasa. Kalau kembali ke tadi regulasi ya. Regulasi U23 ataupun pemain 21 kok saya tidak begitu setuju. Kenapa? Database dulu. Kalau pemain-pemain yang U23 itu memang database PSSI, tim nasional, boleh dimainkan. Tapi kenyataannya mereka bukan database tim nasional, tapi dipaksakan untuk dimainkan. Kenapa nggak membuat kompetisi under 21? Aku juga kurang setuju. Saya nggak setuju. Yang Kalau kedua tiga ya. database dari pelatih lama atau pelatih siapapun nanti, ini loh pemain-pemain yang masuk database untuk tim nasional under 23 silakan. Itu pun aku nggak setuju. Oke, nanti kita episode berikutnya. Kemudian yang tadi. Kalau seru ini. Kemudian yang tadi 11 pemain asing di DSP, kemudian yang main 7. Kalau kita berbicara sepak bola, itu kan sudah menjadi bagian industri. Ya kan? Artinya di situ ada prestasi juga untuk tim nasional, walaupun memang kesempatan untuk pemain nomor 9 sangat minim. Tapi berbicara industri, pasti ingin mendatangkan sponsor. Satu. Yang kedua, menggandeng sponsor, mengharapkan sepak bola itu kompetisinya punya value. Dan ujungnya, klub licensing itu penting untuk tim-tim kita itu bisa berkompetisi di Liga Champion tanpa harus playoff. Mungkin itu mungkin. Oke. Ini saya tambahin ya. Oke. Nah semakin menarik. Yes. Regulasi untuk asing, kalau untuk regulasi usia 23 mungkin oke lah. Tapi kalau asing, karena di AFC itu asing kalau tidak salah main 11. Ya 11. Nah FIFA pun juga mengizinkan. Nah, ketika tim dari Indonesia lolos ke AFC dengan hanya regulasinya itu mungkin 5 atau 7, makanya kita banyak gagal. Karena mindset orang kita yang penting juara liga udah hebat. Padahal mindset orang luar dia bermain untuk Liga Champion itu yang paling utama. Di situ dia memperbaiki tim dia untuk mengangkat juga nama Indonesia dan juga klub itu sendiri. Kan kita bisa lihat beberapa tahun dengan asing mungkin ada cuma 5-6 ketika ke AFC babak pertama gugur. Tapi sekarang kita lihat Persib sudah bisa bersaing, PSM sudah bisa bersaing. Mungkin regulasi PSSI itu mengikuti AFC.
Tapi kalau untuk usia 21 dan 23 itu terlalu dipaksakan memang. Saya setuju. Itu aja. Oke, terima kasih. Tadi Karaskau sama ini juga belum jawab. Ada menurut kalian pemain asing sekarang yang kalian lihat? Untuk saya kalau lihat dia stabil, memang di Dewa Mesidoro. Mesidoro. Ya kemarin waktu main de solo, dia bagus. Dia sekarang main de Dewa, tata sama stabil. Ada nggak yang lebih dari Loko? Tapi posisi kita beda. Ya posisinya Loko. Striker belum ada. Belum ada. Tapi kita tadi bahas, semua striker rata-rata semua pemain asing. Ya. Tapi sorry Papa, ada satu hal yang Eloko katakan. Dia bilang konsisten. Kamu tahu artinya apa? Saya tahu Pak. No. Seriously. Dalam sepak bola, you can see berapa lama Eloko bertahan di top level, top performance. Itu tahunan, we talking about 15 tahun. Wow. Ke atas. So, ini bukan sombong atau jelekin pemain yang ada sekarang. But kita bisa lihat pemain asing yang ada sekarang. Mereka 1 musim, 2 musim habis. Bye. You know how long he stayed in the competition and then namanya nggak hilang. Come on. Sayangnya kamu belum pernah main sama ya. Kamu sama dong, supplier, Arema. Hey, supplier, kasih banyak assist kan? Ya, kita sikat. Rekeningnya masih sama ya? Baik. Papa. Arema semua striker di sana. Semuanya di sana? Sampai semua tim yang lain hanya tinggal Bambang Pamungkas striker. Semua striker diambil Arema. Kok bisa? Tapi nggak juara mereka. Papa, so begini, and then again. Okay. You have 3 minutes tinggal. You have Beto Gonçalves. You're talking about striker. Yeah. And then kalau kita bahas gelandang, you have Filman, you have Gustavo. Gustavo yang Pestela. Gustavo Lopez. You have these guys, setiap musim mereka ada. Zarahan. And then sekarang kalau aku lihat, kamu tahu aku bisa sebut mungkin 3-5 orang yang konsisten. Bisa dibilang David da Silva, dia luar biasa. Dia predictor, finisher. Kamu kasih kesempatan, dia bunuh. You talk about Gustavo, okay? Striker Gustavo Prestigia. And then you talk about gelandang, Mesidoro. And then you talk about Jaja. You talk about Riviera. But siapa lagi? Tell me. Ciro okay. Tapi Ciro berapa tahun di Indonesia already? And then kalau kita lihat kayak Dewa punya kedalaman tim yang sangat luar biasa. But kalau aku lihat rekrutmen mereka dari pemain asing pun, aku nggak lihat. Only 2-3 pemain asing yang bagus. Aku kasih tahu di depan. Kalau Borneo mungkin belajarnya oke karena CEO banyak bisnis. Serius. Ini serius. Ya, rekrutannya sangat luar biasa. Okay. Borneo. Prestigia, rekrutan pemain asing juga oke. Mungkin mereka butuh waktu. Okay. But kalau kita mau bahas jangka panjang untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Susah. Oke. Thank you Greg. Karasko dulu terakhir tadi pemain asing yang sekarang merhatikan juga atau udah kualitasnya menurut saya dulu lebih bagus daripada sekarang. Memang dulu kan bisa 3-5 pemain, tapi semua tim punya pemain sangat luar biasa. Liga sangat bagus menurut saya. Kita bisa lihat kalau sekarang nonton Liga 1 stadion. Dulu 2 jam sebelum kita main sudah penuh. Liga 1, Liga 2. Sekarang jarang kita nonton dilihat di TV stadion penuh begitu. Jadi memang ada pemain yang ASEAN yang sekarang bagus. Seperti tadi aku bilang, aku suka Ciro, sangat suka dia karena potensi dia luar biasa dan selalu dia pegang bola langsung ke gawang, itu yang saya paling suka. Nggak suka pemain yang muter-muter terus, saya nggak suka.
Dari Siapa misalnya? banyak ya, gak usah sebut nama. Gak usah sebut. Tapi itu ya menurut saya dulu kita pemain asing lebih bagus, kualitasnya lebih bagus daripada sekarang. Ya ini lagi-lagi adalah point of view masing-masing ya. Jadi bukan berarti mau glorifikasi atau menselebrasi masa lalu. Tapi ya ini kan mereka semua yang mengalami sendiri. Lagi-lagi. Makanya kan gue bilang yang ngalamin itu mereka, kita nih gak usah lebih sotoy gitu. Karena mereka yang lebih tahu di lapangan seperti apa. Siapa itu Bang? Kita. Paling kan geng sana kan. Boleh bilang gak sih? Gak boleh ya? Nah, kita sebenarnya masih kita. Ternyata ngobrol sama mantan-mantan pemain ini, waktu tuh cepet sekali. Masih ada 8 materi lagi. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Kita harus potong dulu. Seperti nih misalnya nih yang tadi kan udah ngomongin tentang pembinaan usia dini. Nah tapi ini kita enggak. Udah lewat ini gak bisa lagi, udah waktunya. Pembinaan usia dini. Nah ini kan juga nanti kita perlu bahas ini. Apakah sudah jalan atau belum, apakah dikomparasi misalnya dengan negara lain seperti apa. EPA ini benar memang turunan klub atau siluman pemain-pemainnya. Nah itu kan kita perlu bahas. Tapi next time aja kalau ini kita menarik, kita akan bikin acara-acara seperti ini lagi guys ya, oke. Nah, saya hanya punya waktu 2 menit tapi kita maksimalkan. Tapi ini pertanyaan dari masyarakat Indonesia paling banyak. Silakan boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Menurut kalian yang paling tepat siapa pelatih timnas kita yang harus segera dipermanenkan lagi? Ada Saya juga memilih untuk tidak menjawab. baik. Boleh kan milih tadi kan? 1 abstain. Ada juga ini bekas pelatih Vietnam kan suka diomongin juga. Ada juga yang lain-lain. Jadi nggak hanya yang digambar ini. Pendapat dari teman-teman silakan bebas. Selain 4 tadi boleh? Boleh. Pak Hong Sui. Nah itu yang galak itu ya. Yang Yang Vietnam kan. Zidane silakan. Zinedine Zidane. Pak ini bukan. Ini masih pelatih bukan sih? Ini bukan Dia dilapor Pak. main padel dia. Iya dia main padel. Bapak sejak jadi CEO selera joknya tinggi ya. Pak Hong Sui. Pak Hong Sui. Coach Karis ada nggak? Abstain. Suaranya kayak penyiar ya. Lah pemain aja boleh cetak 4 gol, masa pengamat gak boleh ngomong 4 kali. Kok Cap? Ya sama Park Hong-soo. Kok kira Park Ji-sung kan bisa juga. Kenapa? Ya, kalau untuk kembalikan Coach STY kita juga harus berpikir bahwa Coach STY juga kasihan ketika nanti gagal. Ya, yang sudah sayang kepada Coach STY kalau dia kembali terus gagal jadi. Oh harus ada alasannya juga? Enggak, saya dulu Bang, belum sabar. Singkat saja alasannya. Tipikal Park hampir sama STY. Tapi Park ini kan belum pernah melatih di kita. Dan Indonesia pernah sempat digembor-gemborkan bahwa Park akan menggantikan STY. Kalau saya sih Park, kalau untuk sesuai apa yang dilakukan STY ada juga di Park. Oke. Alasan singkatnya? 1 etos kerja. Yang kedua pembangunan youth development kayaknya bisa bersinergi untuk timnas kedepannya lebih kokoh. Perlu 18 asisten dan tim? Enggak juga kali. Oh, enggak perlu. Okay. 20. 20 aja? Oh 20 oke. Kalau saya ke Loko dulu. Loko siapa pelatih menurut kamu? Pelatih timnas? Pakai mic-nya. Nah Karaskopi baik. Ya materi ada sekarang pemain timnas. Kenapa enggak ada pelatih lokal di situ? Ya makanya siapa kalau pelatih lokal? Ya pelatih lokal bisa siapapun. Materi seperti ini bisa. Bisa Firmautina bisa. Apa? Ini apa? Nanti Firmanutina kendala bahasa. Nanti bahasanya hehe. Itu bahasa lokal aja. Nggak, tapi tentang bahasa mungkin kalau masalah. Sekarang ada banyak pelatih asing di Indonesia sudah lama ya. Iya. Tapi mereka tata bahasa Inggris. Oh, tata bahasa Indonesia. Itu seperti tadi Firman bilang. Bagaimana pelatih bicara sama pemain kasih motivasi dan semangat. Kenapa Pak Pito nggak mau jadi pelatih sih? Oh sudah lisensi nanti diusulkan. Oh Nah, sudah. Oke. Karena jiwa saya masih muda, saya mau. Geleng-geleng kepala loh.
Cuma istri saya nggak mau saya main. Miamor geleng-geleng kepala, Miamor. Tapi el loco masih tetap punya semangat dan motivasi. Mungkin kalau Dewa perlu striker nggak apa-apa. Boleh siap itu. Pelatih striker maksudnya. Pemain. Ya marah dong nanti. Jangan gitu, pemain emang dia masih bisa. Kamu pemain mobil bekas gak usah banyak ngomong. Saya nggak tahu ya, tapi saya mau tanya. Luis Emilia kenapa dulu keluar? Nah, nanti ada episode berikutnya. Biasanya Ya. dia yang mancing, sekarang dia Ya. dipancing. Saya Waktunya mungkin udah habis. saya mungkin bisa kita kesempatan lagi dia. Oh, Luis Mia kalau Papito. Oke. Karaskau gimana? Saat ini belum ada yang saya suka buat Belum masuk ke ada. timnas ya. Oke. Belum. Pelatih dunia juga nggak ada. Banyak sih. Tapi ya Chile. Ya kalau di Chile yang paling sukses yang Pellegrini kan. Tapi kita harus mikir ya buat masuk ke sini Pellegrini. Belum ada nggak yang mungkin pas. ke sini. Oke. Indonesia belum. Coach CEO. Lu serius? Pakai mic-nya. Kayaknya Zidane emang bukan pelatih, Zidane. kayaknya udah dapat bocoran deh kayaknya. Oh. Ntar dia satu panggil kayaknya. sini suruh main padel. Kan Iya. Luis Mia bayar kompensasi. Sintayong bayar kompensasi. Kan kalau gagal. Patrick kalau Kluivert bayar kompensasi. Kalau berhasil Ini mahal dong Zidane kontrak lagi. kita harus negara berpikir kita kaya positif. Duitnya dari mana? Kita harus berpikir positif. Kalau berhasil kan nggak bayar kompensasi. Belum milih pelatih, Ya udah kan mikirin kompensasi. Kompensasinya aja belum kelar dibayar. Mau bayar pelatih baru lagi yang mahal. Tuh, Lu kan asosiasi pelatih. bukan. Oh bukan. Yang satu. Oh yang satu. Parah. Oh, no. Ini negara kaya. Kayak. Bayar kompensasi nggak apa-apa. Katanya kamu masih ada yang nyisa utang sama kamu klub. Hah? Katanya masih ada yang belum lunas sama kamu bayar klub. Terakhir Coach Firman. Mic-nya dipakai Coach Firman. Makasih Coach Firman, bagus sekali. Oh belum. Saya belum ada. Oh belum yang ada. di sini karena saya ingin pelatih yang datang Oke. itu yang bisa membangun piramid sampai ke bawah. Apa tuh piramid itu? Ya termasuk development, dia bisa membangun, dia tahu cara untuk bagaimana mengembangkan tim nasional untuk ke target sesungguhnya. Tapi dia menyiapkan juga pemain-pemain muda yang Apakah untuk menuju ke ya siapa pelatih namanya? apakah dari Belanda? Gimana? Apakah gimana? Udah denger kan? Apakah dari Belanda? Kayaknya Dari Belanda? saya nggak tahu bocoran dari Belanda lagi atau gimana. Dari Jepang? Tuh, kalau aku pribadi, ada baiknya jangan ambil dari Belanda. Aku ya, no Belanda. But again, if you ask me about character, aku setuju apa yang Hamka katakan. Karena Sintayong, ya banyak orang pengen dia balik. But ketika dia balik, dia mulai dari nol lagi. Iya. We don't have time for nol again. Oke. And then kamu, apapun dia mau, kita harus nurut. Nggak ada waktu. But if you ask me, aku akan pilih Thomas Doll. Thomas Doll. Thomas Doll. I saw him waktu dia latih, dia itu pelatih besar, dia bukan pelatih biasa. I saw how waktu dia di Persija. Jerman dong. Ya Jerman, ya. Belanda musuhan sama Jerman. I don't care. Lah, nanti masalah lagi. Bro, we talking about timnas. Semua orang di timnas itu harus nggak ada di zona aman. Semua harus tahu kita di sini untuk Indonesia. Bukan karena oke, kita banyak pemain turunan dari Belanda, kita cari pelatih Belanda biar sayang, kamu mau main di posisi apa? Kamu nggak suka sini, ya udah aku ganti posisi kamu. No, we need tegas. Contohnya gimana tegas? I see Thomas Doll di Persija, makanya aku sebut. Nggak harus dia. But kalau kamu tanya aku karakter pelatih aku suka, kayak dia. Oh tegas. Tegas. Tapi tahu nggak kompensasinya Persija bayar berapa itu Thomas Doll? Pasti mahal. Mahal. Pelatih bagus mahal, kalau nggak ada yang murah. Kalau mau murah ya... Pakai mic-nya Pak, pakai mic-nya.
Namanya itu. Kan dia paling senang. Apa itu? Tadi lu yang nyebut namanya sekarang apa? Firman Utina, Purnawirawan Taman, Karis Apa? Yulianto, Salah. Dia udah nggak suka. Dia sukanya Jepang. Greg Nuokolo, Supriyono, Loco Gonzales, Christian Spider-Man Karaskau, terima kasih. Terima kasih. Cukup. Asik. Ini bukan untuk membanding-bandingkan ataupun juga membuat gaduh suasana, tapi gue hanya memang terinspirasi, ada Thierry Henry, ada Michael Richard, ada Carragher, dan ada banyak mantan-mantan pemain yang sekarang juga menjadi pengamat yang dihormati oleh pemain yang dia komentari, yang dihormati oleh pelatih yang dia komentari, dan yang dihormati oleh klub yang dia komentari. Tapi kadang juga ada friksi ketika dia mengomentari tim tertentu yang menurut tim itu dia juga gak lebih baik. Tapi dinamika seperti itu yang membuat gue mudah-mudahan ke depan juga bukan hanya di JM TV, tapi dimanapun platform, semakin banyak mantan pemain sebagai pelatih atau apapun itu yang dipercaya juga untuk menjadi pengamat dan analisa sepak bola di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Terima kasih.